Selamat siang, bertemu lagi dengan saya di kuliah kita minggu ini. Kuliah kita minggu ini akan saya lakukan dengan video pembelajaran, di mana materinya akan sedikit mengulang materi di minggu lalu, hingga nanti sampai pada lingkaran perekonomian, ya lingkaran perekonomian. Jadi materi yang akan saya sampaikan minggu ini adalah itu, dan selamat belajar. Minggu lalu sudah saya sampaikan mengenai the basic economic problem atau masalah dasar perekonomian, di mana kebutuhan atau keinginan manusia itu tidak terbatas, sedangkan sumber daya untuk memenuhinya adalah terbatas. Sehingga di sana kita perlu pilihan untuk memenuhi kebutuhan tersebut, gitu ya, dalam bentuk misalnya produk apa yang akan kita buat. Karena apa? Karena sumber daya itu bisa digunakan untuk berbagai macam penggunaan. Misalnya kita punya uang itu bisa kita gunakan dengan berbagai macam kegunaan gitu ya. Dengan jumlah yang sama kita bisa gunakan menjadi beberapa hal yang bisa kita belanjakan. Misalnya kita bisa membeli pulsa dengan uang sama, bisa beli bakso ataupun bisa beli kopi misalnya gitu ya, untuk ngopi gitu. Nah, itu terserah kita bagaimana kita memilih, melakukan pilihan. Lalu kemudian kepada siapa produk itu, misalnya ketika sudah dibuat gitu ya, produk apa yang akan dibuat, itu kepada siapa produk itu akan disalurkan ya, untuk memenuhi kebutuhan siapa ya, atau kita kenal sebagai whom ya, whom. Nah, kemudian karena tadi ada pengorbanan apabila kita tidak memenuhi kebutuhan yang lain gitu ya. Jadi kan sumber daya tadi satu misalnya, tapi kita bisa gunakan untuk berbagai alternatif penggunaan. Nah, kalau sumber daya tadi sudah kita gunakan untuk membeli pulsa misalnya, uang. Sumber daya kita dalam wujud uang kita gunakan untuk membeli pulsa. Tentu kita tidak bisa membeli yang lain toh. Kita tidak bisa membeli bakso misalnya. Sehingga itu pengorbanan. Jadi pengorbanan itu dikenal sebagai opportunity cost ya. Jadi pengorbanan tadi kalau dihitung sebagai biaya disebut sebagai opportunity cost, atau dalam bahasa Indonesianya dikenal sebagai biaya kesempatan. Di mana definisinya adalah the highest value, next best alternative that must be sacrificed to attain something or satisfy want. Jadi pengorbanan yang kita lakukan terhadap apabila kita ingin memenuhi kebutuhan atau keinginan kita. Jadi kita harus punya alternatif kan. Jadi di dalamnya itu ada alternatif. Gitu. Kita akan melakukan pilihan yang mana. Dan kalau kita setelah memilih, tentu kita akan mengorbankan penggunaan sumber daya untuk hal lainnya, yaitu kita kenal sebagai opportunity cost. Nah, kegiatan ekonomi itu kita kenal ada 3 macam ya, yaitu kegiatan produksi, kegiatan konsumsi, dan distribusi. Kegiatan produksi tentu itu adalah kegiatan untuk menciptakan atau membuat barang maupun jasa. Jadi produksi bukan cuma barang, ya, itu juga bisa juga jasa, ya jasa. Pendidikan itu salah satu kegiatan produksi jasa, ya. Kemudian rumah sakit itu pun jasa. Kemudian ada jasa tukang pijet itu juga jasa. Gitu. Itu dokter itu juga jasa. Gitu. Nah kalau barang tentu banyak, sepeda, motor, mobil, gitu ya, HP, Indomie, ya segala macam itu kan itu barang wujudnya. Nah kemudian ada kegiatan konsumsi. Kegiatan konsumsi adalah kegiatan memanfaatkan yang diproduksi tadi, baik barang maupun jasa. Kemudian ada kegiatan distribusi. Distribusi adalah menyampaikan barang dan jasa tadi kepada konsumen agar bisa dikonsumsi. Kalau tidak ada kegiatan distribusi, maka tidak bisa sampai itu barang dan jasa kepada konsumen ya, sehingga tidak bisa dikonsumsi. Nah, kalau itu tidak terjadi, maka kegiatan ekonomi tidak bisa berjalan. Jadi kalau dibuat dalam dalam diagram, produksi dulu, lalu ada didistribusikan dan konsumsi. Dan masing-masing kegiatan itu nanti ada masing-masing tahapan ini, produksi, distribusi maupun konsumsi, itu akan memberikan kegiatan ekonomi di dalamnya, gitu ya. Ada artinya kegiatan ekonomi lah. Kegiatan ekonomi itu kadang bisa menghasilkan gitu ya, atau kita di samping menghasilkan juga ada pengorbanan sumber daya juga di dalamnya. Gitu. Nah, kemudian masalah perekonomian dalam berproduksi ya, itu ada 3. Ya, sama seperti masalah perekonomian pada umumnya tadi, yaitu tentang apa yang akan diproduksi, kemudian bagaimana cara memproduksinya, dan ketiga, untuk siapa barang itu diproduksi. Gitu.
Nah, kalau apa yang akan diproduksi tentu seorang produsen akan memenuhi kebutuhan masyarakat yang bisa dia bisa dia definisikan lah kira-kira begitu ya. Gitu. Itu jadi perusahaan membuat barang tentu atas dasar kebutuhan masyarakat. Kalau masyarakat tidak butuh tentu tidak akan dibuat gitu ya, tidak akan dibuat. Tapi kalau masyarakat butuh tentu akan diproduksi ya. Produksi misalnya Indomie. Ya, Indomie itu untuk masyarakat yang ingin makan tapi praktis misalnya gitu ya, suatu kepraktisan. Makanya disebut sebagai instan kan. Instan itu kan praktis gitu ya. Itu dia buat kan gitu. Kemudian bagaimana cara buat Indomie? Nah, tentu di situ berbagai macam bidang bekerja gitu ya. Baik sisi tekniknya, entah kimianya gitu ya. Itu juga akan bekerja. Nah, kemudian penentuan harganya, nah, itu akan dijual berapa nanti. Nah, itu ekonomi di sana muncul gitu ya. Sehingga nanti ketika sudah jadi, oh ini harga pokoknya sekian, kemudian harus dijual sekian. Nah, kemudian for whom itu kaitan tadi memang dengan nomor satu ya, what. Jadi kalau udah tahu whom itu siapa, itu tentu kita akan membuat barang kepada whom tadi ya. Misalnya orang-orang yang pengen suatu praktisan gitu ya. Gitu. Jadi tujuan produk itu kepada orang yang ingin kepraktisan. Nah, ini ya, sehingga ini masalah ekonomi dalam berproduksi ya. Jadi kita sudah tahu. Lanjutnya ya, karena tadi barang itu diproduksi ya, ada kegiatan ekonomi di dalamnya, maka tentu akan memunculkan harga atau mekanisme pembentukan harga. Nah, kalau definisinya sebenarnya mekanisme harga itu adalah proses yang berjalan atas dasar gaya tarik-menarik antara konsumen dan produsen yang bertemu di pasar. Nah, dari definisi ini kita bisa melihat ada berapa hal ya. Yang pertama tentang konsumen. Ada konsumen di sana, ada produsen di sana, dan ada pasar di sana. Dan kemudian ada proses gaya tarik-menarik gitu ya, gaya tarik-menarik. Jadi ada 4 hal yang kita lihat dari mekanisme harga. Nah, kalau pasar adalah tempat bertemunya penjual dan pembeli atau konsumen dan produsen, dan kemudian melakukan gaya tarik-menarik atau tawar-menawar lah kita sebut begitu gitu ya. Gitu. Dan akhirnya bertransaksi. Nah, tentu gaya tarik-menarik ini bukan asal gaya tarik-menarik atau tawar-menawar sembarangan gitu ya, karena dalam pembentukan pembuatan barang tadi kan ada proses ekonomi, minimal di sana nanti akan menciptakan harga pokok produksinya gitu. Nah, produsen tentu akan menjual di atas harga pokok produksinya dan konsumen ingin mencari yang termurah gitu kan. Termurah sehingga nanti akan ada tawar-menawar, ketika sudah deal misalnya gitu ya, baru terjadilah transaksi. Nah, ini akan mudah dilakukan apabila penjual dan pembeli bisa bertemu secara langsung, sehingga biasanya itu dilakukan pada pasar yang tradisional gitu ya, pasar tradisional di mana penjual dan pembeli bertemu secara langsung. Misalnya ada penjual menawarkan bayam 1 ikat 1.500, tapi si pembeli inginnya 1.000 saja gitu ya, sehingga tawar-menawar terjadi gitu. Misalnya penjual menawarkan, sudah saya kurangi 1.200, lalu kemudian pembeli setuju, deal gitu ya, terjadilah transaksi dijual di sana. Nah, tentu si penjual kan akan menjual itu atas dasar harga pokok produksinya. Misalnya harga tadi pokok produksinya adalah 1.000, ya dia jual 1.200, itu dapat untung Rp200 misalnya per ikat. Nah, itu sebagai salah satu contoh gitu ya. Nah, hasil neto dari kekuatan tarik-menarik tersebut adalah terjadi harga. Jadi tadi penjual maunya 1.500, pembeli inginnya 1.000, ya terjadi deal gitu ya, atau kesepakatan gitu ya, terjadilah harga yang terjadi, yaitu harga 1.200 tadi gitu. Nah, harga naik bisa atas dasar konsumen maupun produsen ya. Kalau dari sisi konsumen, jika kebutuhannya lebih banyak gitu ya, maka umumnya harga akan cenderung naik. Tapi kalau kebutuhannya turun, itu harga cenderung akan turun untuk supply dengan jumlah yang sama. Nah, tapi kalau dari sisi penjual gitu ya, sisi penjual atau produsen, harga akan naik kalau supply-nya kurang ya gitu. Tapi kalau supply-nya banyak melimpah, tentu harganya akan turun ya. Kalau naik kebalikan. Kalau harga naik karena supply turun, tapi harga turun karena supply-nya melimpah atau naik. Nah, ini sering terjadi pada produk pertanian, karena produk pertanian itu kan terkenal tidak bisa tahan lama, sehingga ketika dia panen raya banyak, harga pasti anjlok turun ke bawah.
Tapi ketika sedikit yang berproduksi, maka harganya akan naik. Ya, ambil contoh aja cabai, misalnya kita cabai. Cabai itu kan kalau pas lagi banyak-banyaknya kan pasti murah gitu ya. Misalnya cabai rawit itu bisa saja 1 kilo cuman 10.000 gitu ya. 10.000 per kilo gitu ya. Di pasar sudah itu ya, di pasar apalagi tingkat petani pasti akan lebih murah gitu. Tapi kalau ketika mahal bisa tahu-tahu langsung jadi 50.000 sekilo gitu ya. Dalam waktu yang pendek gitu ya. Ketika sudah selesai panen raya ya sudah harap kita tunggu saja pasti harganya akan naik gitu ya. Gitu. Dan Kalimantan Timur rentan akan hal semacam ini ya. Jadi karena kita jumlah petaninya tidak tidak banyak ya dibandingkan lain sehingga banyak juga dan juga wilayah kita bukan mayoritas pertanian sehingga banyak bahan pertanian dari daerah luar. Nah, kalau dari daerah luar itu tidak masuk atau tidak bisa mensuplai ke kita, tentu tadi ya suplainya kan sedikit. Sementara permintaan anggap saja tetap gitu ya, sehingga hal ini akan mendorong harga menjadi naik. Gitu. Nah, selanjutnya ya. Barang yang memiliki harga itu dikenal sebagai barang ekonomi. Ya, barang yang dikenal sebagai memiliki harga dikenal sebagai barang ekonomi. Kenapa? Karena barang ekonomi itu tentu sudah dilakukan proses di dalamnya gitu ya. Gitu. Untuk memperoleh barang dengan melakukan suatu proses dan pengorbanan tertentu, maka barang tersebut harus diberi nilai atau harga. Nah, barang yang memiliki harga dikenal sebagai barang ekonomi. Nah, barang dalam perekonomian itu ada 3 jenisnya gitu ya. Yaitu barang bebas, kemudian barang ekonomi, dan barang elit. Ya. Kalau dalam pelajaran kita, nanti kita akan banyak berbicara tentang barang ekonominya. Ya, karena barang ekonomi itu adalah barang pemuas kebutuhan manusia yang jumlahnya terbatas dan tidak sebanding dengan yang dibutuhkan masyarakat. Gitu. Nah, karena sangat terbatas jumlahnya, maka diperlukan pengorbanan untuk mendapatkannya. Nah, pengorbanannya dalam bentuk apa? Dalam bentuk harga tadi ya. Jadi barangnya punya harga, kita harus membayar. Ya, pengorbanan membayar. Nah, kalau barang bebas itu barang yang memang biasanya yang jumlahnya tidak terbatas dan umumnya disediakan oleh karunia Tuhan ya dari alam. Gitu. Sehingga kita tidak perlu perlu membayar. Contoh ekstrim adalah oksigen. Oksigen bagi orang sehat adalah suatu barang yang bebas gitu ya. Tidak perlu bayar, kita bernafas. Nah, itu tidak perlu bayar gitu ya. Berbeda dengan orang sakit. Orang sakit menanggapi oksigen itu misalnya sudah bernapas gitu ya. Oksigen itu adalah bukan barang bebas lagi, tapi barang ekonomi. Ya, kenapa? Karena untuk memampatkan ya atau memasukkan oksigen ke dalam tabung itu kan perlu kegiatan ekonomi di dalamnya gitu, ada pengeluaran nilai tambah di dalamnya sehingga nanti akhirnya ada harganya gitu ya. Dia bukan barang ekonomi lagi gitu, bukan barang bebas lagi bagi orang yang sakit gitu. Misalnya di suatu daerah pegunungan yang indah gitu ya, yang hutannya lebat, dia air jernih, air bersih, itu merupakan barang bebas karena banyak mata air di sana misalnya, sehingga masing-masing rumah bisa tinggal nyalurkan pakai pipa lah, apa segala macam, sehingga tidak perlu bayar. Berbeda dengan di kota besar, di mana tidak punya sumber daya air bersih, harus melakukan pengolahan. Nah, kegiatan pengolahan ini kegiatan ekonomi yang di dalamnya menambahkan nilai tambah, misalnya memberi obat segala macam gitu ya, kemudian ada yang ngurusin administrasi segala macam, sehingga harus air bersih tadi sudah punya harga. Nah, dia menjadi barang ekonomi. Jadi sama-sama air di suatu daerah mungkin dan di suatu waktu bisa menjadi barang yang bebas, tapi di tempat lain itu adalah barang ekonomi gitu ya. Gitu. Jadi tergantung kasusnya. Tidak semua bisa, misalnya air bersih adalah air gitu ya. Air bersih adalah barang bebas. Tidak di kota-kota gitu ya, atau tidak di daerah yang sumber airnya sedikit. Nah, kemudian barang elit. Barang elit adalah barang yang kalau jumlahnya terbatas bisa dimanfaatkan, ya, bisa untuk memenuhi kebutuhan manusia, tapi kalau jumlahnya melimpah, itu malah akan menjadi bencana bagi manusia itu sendiri, ya. Maka kita perlu membatasi jumlahnya. Ya, itu. Nah, contohnya ini ya.
air di pancuran, di pegunungan gitu adalah barang bebas, tidak perlu bayar. Tapi ketika sudah dikemas menjadi barang menjadi air mineral, air dalam kemasan, maka dia menjadi barang ekonomi karena punya harga, ya, ada harganya, gitu. Nah ini barang elit begini, misalnya air itu kalau kita bisa dalam jumlah tertentu dia menjadi bermanfaat bagi kita, tapi dalam jumlah yang banyak sekali dia akan menjadi bencana bagi manusia, termasuk api. Ya, api juga akan menjadi bencana kalau tidak bisa kendalikan dalam bentuk kebakaran lah gitu ya, tidak bisa. Tapi kalau dia dalam wujud kompor misalnya gitu ya, nah itu kan bisa kendalikan. Artinya itu bermanfaat bagi kebutuhan manusia gitu ya. Oke, lanjutnya pelaku perekonomian ya. Pelaku perekonomian itu ada 3. Pertama dari sisi rumah tangga ya, kemudian dari sisi perusahaan, dan kemudian pemerintah. Nah, rumah tangga, perusahaan, dan pemerintah ini bukan berarti rumah tangga adalah konsumen, tidak. Perusahaan adalah produsen, tidak. Karena dalam perekonomian, masing-masing pelaku ini bisa bertindak sebagai keduanya. Rumah tangga bisa sebagai konsumen, bisa juga sebagai produsen. Perusahaan bisa sebagai produsen, sekaligus bisa juga sebagai konsumen. Nah, pemerintah apa? Pemerintah itu posisinya adalah mengatur sebenarnya, membuat regulasi antara rumah tangga dan perusahaan, ya, gitu, agar dalam perekonomian bisa berjalan dengan lancar. Makanya Indonesia kan ada Menteri Perekonomian gitu ya, gitu, atau Koordinator Perekonomian. Nah, itu tujuannya adalah untuk apa? Memberikan intervensi atau mempengaruhi kegiatan perekonomian di Indonesia agar bisa diatur gitu ya. Karena tidak bisa dibiarkan secara bebas ya. Nah, hubungan ketiganya dapat digambarkan melalui sebuah circular flow diagram atau diagram alur yang melingkar gitu ya, circular flow diagram. Nah, gambarnya semacam ini ya. Nah, tadi disebutkan bahwa ada pelaku itu ada rumah tangga ya, perusahaan. Nah, itu yang dasarnya adalah itu. Nah, di sini kita lihat bahwa rumah tangga ini menjadi konsumen pada pasar barang dan jasa. Jadi ada pasar barang dan jasa, rumah tangga menjadi konsumen dan perusahaan menjadi produsen. Tapi di sisi pasar faktor produksi, ya, kebalikannya, rumah tangga menjadi produsen dan perusahaan menjadi konsumen. Nah, penjelasannya bagaimana? Ya, perusahaan, untuk kita bicara mengenai pasar dan barang dan jasa terlebih dahulu. Perusahaan membuat atau memproduksi barang gitu ya, Indomie misalnya gitu ya. Indomie dijual masuk dalam pasar barang dan jasa. Nah, perusahaan sebagai produsen di sini. Nah, kemudian rumah tangga sebagai pembeli karena dia konsumen ya. Dia membeli ya. Sehingga barang dan jasa tadi mengalir dari perusahaan ke pasar barang dan jasa dan masuk ke rumah tangga. Gitu. Nah, sebagai imbal jasanya apa? Imbal jasanya rumah tangga harus bayar toh dalam wujud belanja. Nah, bagian dari uang belanja tadi masuk ke perusahaan sebagai penerimaan. Nah, ini aliran uangnya gitu ya. Jadi yang merah ini aliran barang dan jasanya, yang hitam adalah aliran uangnya. Nah, kemudian kita lihat dari pasar faktor produksi. Di pasar faktor produksi terbalik ya. Jadi rumah tangga menjadi produsennya, perusahaan menjadi konsumennya. Karena apa? Faktor produksi itu dimiliki oleh rumah tangga. Misalnya tanah ya, tanah. Ada perusahaan sawit nih mau nanam sawit. Dia tidak punya tanah kan? Yang punya tanah siapa? Perorangan di suatu daerah. Nah, sehingga dia harus bayar kan gitu ya. Bayar melalui pasar faktor produksi gitu. Entah dia wujudnya sewa atau membeli gitu ya. Gitu. Nah, itu ada di pasar faktor produksi. Memang wujudnya ini enggak ada gitu. Kadang-kadang wujudnya tidak ada. Wujudnya hanya karena ketemu saya beli tanahmu ya misalnya gitu ya untuk tanam sawit, itu bisa jadi terjadi. Tapi tetap ada proses jual beli di sana ya. Misalnya rumah tangga punya tanah, dia bawa dalam pasar faktor produksi dan oleh perusahaan digunakan sebagai inputnya ya. Faktor produksi itu input ya untuk melakukan kegiatan produksi. Nah, sebagai imbal jasanya apa? Dia memberi upah atau sewa atau laba gitu ya. Kalau upah itu misalnya perusahaan butuh karyawan. Karyawan itu kan perorangan ya, individu. Yang punya apa? Rumah tangga. Dia jadi karyawan misalnya gitu. Nah, itu upah kompensasinya apa? Perusahaan memberikan upah. Nah, upah itu nanti upah sewa maupun laba menjadi pendapatan bagi rumah tangga. Nah, jadi kalau di sisi pasar faktor produksi, perusahaan adalah konsumennya dan rumah tangga adalah produsennya.
Tapi kalau pasar barang dan jasa, produsennya adalah perusahaan dan konsumennya adalah rumah tangga. Nah, lalu pemerintah di mana? Pemerintah posisinya adalah di tengahnya gitu ya. Jadi menjembatani antara perusahaan dan rumah tangga ya. Bisa dia dalam mengatur dalam bentuk pajak gitu ya. Pajaknya diatur gitu. Atau juga tentang pengaturan regulasi. Ya, pengaturan regulasi. Jadi misalnya perusahaan tidak boleh monopoli segala macam itu ya. Itu kan regulasi aturan. Kemudian ada penetapan pajak, misalnya pajak pertambahan nilai. Nah, kalau mahasiswa pernah makan disebut saja McD gitu ya. Di situ kan ada PPN 10% ya. Itu kan pajak sebenarnya, pajak pendapatan ya. Pajak pertambahan nilai namanya, PPN atau value added tax. Nah, itu. Kan pemerintah itu kan memungut dari perusahaan, tapi perusahaan biasanya dialihkan ke kita. Jadi kita yang bayar. Jadi 10% kan misalnya harga makanannya 100.000, pajak 10% berarti 10.000. Jadi kita harus membayar 110.000. Ya, 10.000. 100.000 masuk perusahaan, 10.000-nya masuk ke pemerintah gitu ya. Nah, itu jadi pemerintah di situ ya posisinya. Oke, jadi saya rasa ini yang bisa saya gambarkan mengenai circular flow diagram untuk perekonomian. Kemudian ada para pelaku ekonominya, kemudian ada tentang biaya opportunity cost gitu ya. Itu atau biaya kesempatan, dan juga mengapa ada barang ekonomi gitu ya. Ada barang bebas dan ada barang elit. Oke, saya rasa itu dulu pertemuan kita minggu ini ya. Sehat selalu dan sampai jumpa.